Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sarah di mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana kelas 11. Hari ini Ibu akan mengulas materi yang sudah kalian pelajari sama-sama dalam kegiatan diskusi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Adapun ada 4 hal yang akan Ibu bahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi administrasi sarana dan prasarana, yang kedua tujuan administrasi sarana dan prasarana, yang ketiga ruang lingkup administrasi Sarpras, dan yang keempat mengenai fungsi administrasi Sarpras. Baik, disimak baik videonya karena nanti akan ada soal yang harus kalian jawab. Apa itu administrasi sarana dan prasarana? Administrasi sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Antara sarana dan prasarana memiliki perbedaan. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai dalam pelaksanaan kerja. Contohnya adalah komputer, printer, opener. Dan prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Contohnya adalah seperti ruang rapat, ruang kerja, toilet, dan lain-lain. Kemudian ada tujuan administrasi Sarpras. Yang pertama adalah mampu menyediakan Sarpras sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyediakan Sarpras yang bisa digunakan oleh para pegawai. Yang ketiga, menciptakan budaya pengguna Sarpras yang bertanggung jawab, yaitu untuk menghindari adanya pemborosan dalam penggunaan barang. Kemudian ada ruang lingkup administrasi Sarpras. Yang pertama ada peralatan kantor. Peralatan kantor ini merupakan peralatan yang dapat membantu pekerjaan tata usaha seperti opener, perforator, stapler. Kemudian ada mesin kantor. Mesin kantor contohnya adalah printer, mesin fotokopi, dan komputer. Kemudian ada mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor membantu proses komunikasi dalam perusahaan atau kantor seperti mesin fax, telepon. Kemudian ada perabot kantor. Perabot kantor biasanya terbuat dari kayu dan besi yang memiliki fungsi untuk menunjang pelaksanaan kerja kantor. Contohnya adalah kursi, meja, rak, layar kabinet, dan lain-lain. Kemudian ada interior kantor yang memiliki fungsi untuk memperindah suatu kantor seperti lukisan, lampu, vas, taman, dan lain-lain. Selanjutnya ada tata ruang kantor. Tata ruang kantor yang pertama adalah tertutup, yang kedua terbuka, yang ketiga semi tertutup atau gabungan, dan yang keempat adalah tata ruang kantor berpanorama. Dan untuk materi tata ruang kantor nggak perlu dibahas panjang-panjang karena sebelumnya kalian sudah mempelajarinya di kelas 10. Lanjut mengenai fungsi administrasi Sarpras, ada 5P. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini adalah kegiatan merencanakan atau menentukan kebutuhan sarana dan prasarana apa aja yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi di sini tahap menentukan apa aja barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya komputer butuh berapa unit, kemudian meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian ada pengadaan. Di sini adalah kegiatan menyediakan segala sarana dan prasarana yang sudah direncanakan sebelumnya dalam kegiatan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan mempertahankan kondisi dan daya guna suatu Sarpras dengan cara merawatnya, memelihara, dan menyempurnakan. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan ini merupakan kegiatan menyimpan sarana dan prasarana di dalam gudang karena kondisi dan daya guna suatu barang itu sudah menurun dan tidak dapat digunakan lagi. Dan yang terakhir adalah penghapusan. Di sini adalah kegiatan pengendalian, penyingkiran, dan penghapusan sarana dan prasarana, atau sama saja dibuang dan diganti dengan sarana dan prasarana yang baru, dan nanti akan balik lagi ke tahap pertama yaitu perencanaan dan begitu seterusnya sampai ke tahap penghapusan. Baik, untuk ulasan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana sudah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.